Kembali di Landstok, pemirsa, akselerasi ekonomi digital menjadi strategi utama Indonesia untuk melakukan transformasi ekonomi dan juga mempercepat pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19. Adanya ekonomi digital juga berdampak pada perubahan perilaku masyarakat di berbagai sektor. Perkembangan ekonomi digital memberikan kemudahan kepada masyarakat, terutama untuk transaksi yang lebih cepat, efisien, serta perputaran uang yang lebih cepat. Hal ini dibahas dalam webinar Akselerasi Inklusi Keuangan Digital untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional. Acara ini merupakan kerjasama antara majalah Investor, Berita Satu Media Holdings, dan Julo untuk memperkokoh pengetahuan masyarakat mengenai sistem keuangan digital. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemanfaatan teknologi digital berpotensi menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru, di mana tingkat inklusi keuangan di Indonesia telah mencapai 83,6% di tahun 2021. Melihat potensi ekonomi digital yang besar, pemerintah memberikan fokus terhadap peningkatan literasi digital melalui program Digital Talent Scholarships, Digital Leaders Academy, dan program lainnya dalam rangka percepatan inklusi keuangan. Literasi digital masyarakat menjadi hal penting untuk mendorong percepatan inklusi keuangan. Pemerintah memberikan dukungan melalui Gerakan Nasional Literasi Digital, Digital Talent Scholarship, Digital Leadership Academy, dan program-program ini meningkatkan basic kemampuan teknis digitalisasi hingga ke level yang lebih tinggi. Di tahun 2030, Indonesia membutuhkan talenta digital sebanyak 9 juta, dan ini diperkirakan akan memberikan kontribusi setara dengan 16% atau 4.434 dari triliun di tahun 2030. Tentu saja infrastruktur. Deputi Komisioner OJK Institute dan Keuangan Digital OJK, Iman Syah mengatakan pihaknya membantu memperkuat pengembangan literasi keuangan digital untuk meningkatkan perlindungan konsumen dan transaksi keuangan digital yang efisien. Pasalnya, sampai saat ini masih ada celah yang besar antara tingkat inklusi keuangan dan literasi keuangan yang membuat masyarakat rentan terhadap penipuan yang mengatasnamakan fintech. Untuk itu, Iman Syah menjelaskan, pembentukan Satgas Waspada Investasi oleh OJK adalah untuk meningkatkan koordinasi antara kementerian lembaga dalam rangka mencegah tindakan melawan hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi. Karena ini kan konteksnya sekarang digitalisasi, jadi tentu saja harus terus tanpa henti gitu ya. Kalau boleh dibilang harus staminanya harus tidak berkurang gitu. Setiap waktu ada kesempatan kita harus cover semuanya wilayah di Indonesia untuk bisa kita melakukan digital financial literacy. Ini menarik Pak karena sementara itu, Julo sebagai salah satu dari 102 penyelenggara fintech peer-to-peer lending yang sudah mengantongi izin dari OJK, CEO serta co-founder Julo, Adrianus Hiti Jahubesi menjelaskan, tujuan utama didirikannya Julo adalah untuk membantu masyarakat Indonesia mencapai kondisi keuangan yang stabil melalui teknologi digital. Sebagai pendiri perusahaan fintech, Adrianus menyayangkan masih banyak platform peminjaman uang ilegal yang beredar merugikan masyarakat. Untuk itu pihaknya mendorong peningkatan literasi dan sosialisasi literasi keuangan agar masyarakat tak mudah tertipu oleh perusahaan ilegal yang mengatasnamakan sebagai fintech peer-to-peer lending. Nah tentunya banyak hal-hal kalau dari sisi cara treatment customer, bunga yang ditawarkan, collections practices, itu jelas itu sangat berbeda itu Pak. Kalau yang ilegal bunganya selangit, collectionsnya sangat abusive ya, banyak berita-berita viral yang kita lihat. Nah ini hal-hal yang kalau di sektor yang udah berizin, 102 platform yang sudah berizin, itu udah sangat saklek. Kita ada monitoring dari OJK maupun dari AFI. Jadi nggak bakal mungkin lah kita bisa melenceng dari situ. Tapi ini memang suatu tantangan. Kita bekerja sama dengan regulator, dengan pengawas, dan juga kita selalu mendorong sosialisasi supaya tingkat literasi itu naik dari customer. Jadi mereka nggak lagi gampang ngelihat, oh ini asal cepat, asal gampang, saya mau nih, nggak peduli yang lain-lain.
Enggak, tapi legalitas platform itu sangat. Teknologi finansial atau fintech mempunyai potensi besar dalam mempercepat inklusi keuangan di Indonesia yang mempunyai target ambisius di tahun 2024 mencapai 90%. Pasalnya, fintech dapat membantu menyediakan akses pada produk finansial masyarakat yang belum mempunyai akses perbankan secara efektif. Akan tetapi, penggunaan fintech di tengah masyarakat perlu disandingi oleh pemberian edukasi finansial pada masyarakat dan sistem monitoring yang jeli akan praktik ilegal yang merugikan masyarakat.